Welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau cerita tentang kisah seorang pria yang tampaknya normal, tampaknya biasa aja, namun ternyata berdarah dingin, yang tega membunuh tetangganya sendiri. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out! Michael Skakel lahir pada tanggal 19 September tahun 1960. Michael lahir dari pasangan ayahnya yang bernama Ruster Skakel dan ibunya yang bernama Anne Renault. Michael adalah anak tengah dari 7 orang bersaudara yang tinggal di kawasan eksklusif Bellehaven, Greenwich, Connecticut, Amerika. Setelah ibunya si Michael ini meninggal karena kanker otak yang dia derita, Michael ini menjadi berubah, guys. Dia menjadi seorang alkoholik dan dia mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi di sekolahnya. Ayah Michael juga orang yang gak beres, guys. Dia diketahui juga merupakan seorang alkoholik yang sangat kasar dan temperamen. Sering sekali dia itu menelantarkan serta menyiksa anak-anaknya. Sebagai informasi tambahan, Michael Skakel merupakan keponakan dari Ethel Skakel, istri dari Robert F. Kennedy Jr., seorang senator di Amerika yang juga adik dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Dan ternyata, sampai dengan si Michael ini berumur 26 tahun, Michael ini nggak sadar kalau dia ini ternyata didiagnosis mengidap penyakit disleksia. Disleksia menurut halodoc.com adalah suatu gangguan belajar pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otak. Bagian otak inilah yang memproses bahasa. Pada tahun 1978, Michael pernah ditangkap karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk, guys, di kota New York. Dan untuk menghindari tuntutan hukum, akhirnya keluarga Michael Skakel ini memasukkan Michael ke sebuah sekolah yang bernama The Allen School di Poland Spring. Michael menerima perawatan terhadap kecanduan alkoholnya, guys, di sekolah tersebut. Lalu dia meninggalkan sekolah tersebut selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian pada tahun 1980-an, Michael ini menjadi seorang atlet ski profesional. Bahkan si Michael ini pernah diketahui bertanding untuk tingkat nasional loh, guys. Pada tahun 1993, Michael Skakel lulus dari Curry College di Milton. Setelah lulus, dia ini bekerja sebagai supir untuk kampanye pemilihan Ted Kennedy. Dan pada tahun 1994, dia ini akhirnya bekerja untuk sepupunya Michael Kennedy di The Citizen Energy Corporation sebagai direktur program internasional. Michael Skakel diketahui pernah menikah dengan seorang atlet golf profesional yang bernama Margaret Sheridan. Mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan pada tahun 2001, Michael dan Margaret akhirnya resmi bercerai. Guys, kalian tuh ngerasa nggak sih guys kalau hidupnya si Michael Skakel ini kelihatan normal dan enak banget gitu, guys? Dia kaya, terus dia juga masih ada hubungan kerabat sama salah satu mantan presiden Amerika. Terus sekarang kerjanya dia juga lumayan enak gitu kan ya, guys? Martha Elizabeth Moxley lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1960. Martha lahir di kota San Francisco, California, Amerika. Dia dan keluarganya pindah ke kawasan eksklusif Bellehaven, Greenwich, Connecticut, Amerika. Martha adalah seorang pelajar SMA yang pada saat itu berusia 15 tahun, which is pada tahun 1975, Martha dan Michael pada saat itu sama-sama berusia 15 tahun. Martha ini tetangganya si Michael ya guys, by the way. Hanya dalam waktu 15 bulan saja sejak Martha dan keluarganya ini pindah ke lingkungan tersebut, dan pada tanggal 30 Oktober tahun 1975, Martha ini sedang pergi bersama teman-temannya untuk berpartisipasi dalam acara Mischief Night. Mischief Night itu modelnya hampir sama kayak acara-acara Halloween gitu ya guys pada dasarnya. Jadi mereka itu pemuda-pemudi biasanya bikin kayak prank-prank dengan cara membunyikan bel ke setiap rumah di daerah situ. Teman-temannya si Martha ini tahu kalau misalnya si Martha ini sebenarnya suka sama Michael dan Thomas Skakel. Bahkan rumorsnya mengatakan bahwa kedua kakak adik ini
pernah memperebutkan Martha dong guys. Martha lalu datang untuk membunyikan bel ke rumah keluarga Skakel. Dan menurut teman-teman Martha, kalau si Martha ini bikin prank ke Thomas Skakel, adik dari Michael Skakel guys. Nah, teman-teman si Martha ini sempat melihat bahwa Thomas dan Martha ini sempat kayak lirik-lirikan gitu guys. Dan akhirnya saling menggoda lalu berciuman. Dan disitulah akhirnya teman-temannya si Martha ini meninggalkan si Martha. Secara orang lagi have fun guys, masa iya diganggu? Keesokan harinya, tubuh Martha ditemukan di bawah pohon di belakang rumah si Martha guys. Tidak ada bekas pelecehan seksual, tapi ditemukanlah ada potongan dari tongkat golf yang rusak di dekat tubuh si Martha. Autopsi menunjukkan bahwa Martha ini telah dipukul dengan sebuah tongkat golf. Tongkat golf yang digunakan sebagai senjata pembunuh ini ternyata milik keluarga Skakel. Thomas Skakel adalah orang yang terakhir kali dilihat oleh teman-teman Martha bersama dengan Martha. Maka si Thomas Skakel ini menjadi seorang tersangka utama. Thomas Skakel ini sekolahnya homeschooling ya guys. Jadi ayahnya ini memanggil seorang tutor atau guru ke rumah untuk mengajarkan si Thomas ini pelajaran. Kenneth Littleton, tutor dari si Thomas ini, juga masuk ke dalam salah satu tersangka karena pada saat kejadian si Kenneth ini masih berada di rumah keluarga Skakel. Karena kurangnya bukti-bukti serta motif, maka si Kenneth Littleton ini dibebaskan dari segala tuduhan. Kasus ini buntu ya guys selama beberapa dekade. Pembunuhan ini tetap tidak terpecahkan walaupun si polisi mencurigai bahwa keluarga Skakel inilah pelakunya. Bahkan ada rumors guys yang mengatakan bahwa sepupu dari si Michael Skakel ini yang bernama William Kennedy Smith, pada waktu kejadian dia tuh lagi ada di rumah si Skakel. Jadi sebenarnya siapa sih guys pembunuh si Martha ini? Menurut kalian gimana? Siapa pembunuh si Martha? Apakah si Thomas Skakel atau si Michael Skakel atau si William atau si Kenneth Littleton? Komen di bawah ya. Pada tahun 1993, ada seorang penulis buku yang bernama Dominic Dunne yang menuliskan sebuah buku yang berjudul A Season in Purgatory berdasarkan kasus pembunuhan dari Martha Moxley ini guys. Lalu pada tahun 1998, Mark Furham juga menerbitkan sebuah buku berdasarkan kisah Martha ini yang dia beri judul A Murder in Greenwich. Lalu pada tahun 1998, Mark Furman juga menuliskan sebuah buku berdasarkan kisah dari si Martha ini guys yang dia beri judul Murder in Greenwich. Mark menyebutkan di dalam bukunya bahwa pembunuh si Martha adalah Michael Skakel. Thomas dan Michael itu selalu mengubah-ubah alibi mereka guys. Sampai pada suatu hari ada seorang teman dari Michael ini yang bernama Jory Coleman bersaksi di pengadilan. Dia mengatakan bahwa mendengar Michael pernah mengatakan hal ini kepada si Jory, bahwa saya akan lolos dari sidang pembunuhan ini karena saya adalah seorang Kennedy. Setelah dirasa cukup bukti untuk bisa menuntut si Michael Skakel ini ke pengadilan, akhirnya Michael Skakel pun ditangkap oleh polisi. Tapi dia nggak dipenjara guys, karena dia membayar sebesar $500.000 Amerika untuk tidak dipenjara dan menjadi tahanan kota. Sidang Michael dimulai pada tanggal 7 Mei tahun 2002 di Norwalk, Connecticut, Amerika. Di mana Michael saat itu bersaksi bahwa dia pada saat kejadian sedang berada di rumah sepupunya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa motif dari Michael Skakel membunuh Martha adalah karena cemburu, karena dia melihat Thomas, adiknya, sedang bermesraan dengan Martha, gadis yang dia sukai juga. Tapi si Michael ini tetap nggak merasa bersalah sama sekali guys. Namun pada akhirnya pada tanggal 7 Juni tahun 2002, Michael ini dinyatakan bersalah guys. Dan dia dihukum selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Dia dipenjara di The Garner Correctional Institution di Newton, Connecticut, Amerika. Pada saat keputusan sidang ini, keluarga Moxley itu sebenarnya happy banget guys.
Mereka merasa mendapatkan keadilan setelah penantian 27 tahun terhadap kasus ini. Michael tetap nggak terima sama keputusan hukuman yang dia terima. Michael ini mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dia mengatakan kasus ini seharusnya disidangkan di pengadilan anak, guys. Dan dia juga mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya udah kadaluarsa. Pada tanggal 12 Januari tahun 2006, Mahkamah Agung akhirnya menolak banding dari Michael Skakel ini. Aduh guys, bisa dibilang kasus ini tuh rumit banget guys. Karena sampai dengan akhirnya si Michael ini, dia juga tetap merasa nggak bersalah sama sekali atas pembunuhan terhadap si Martha. I didn't commit this crime. Give me a polygraph. I've passed 3 sodium pentothal tests. Jadi dari tahun 2002 ketika dia menerima hukuman penjara, terus dia bandingkan ya guys, terus ditolak, ganti pengacara, banding lagi, lalu ditolak, begitu terus seterusnya. Endingnya terjadi pada tanggal 21 November tahun 2013, di mana si Michael Skakel ini mendapatkan pembebasan bersyarat dengan jaminan uang sebesar 1,2 juta dolar Amerika dengan kondisi bahwa Michael tetap harus diawasi menggunakan perangkat GPS, tidak boleh berhubungan dengan keluarga Moxley, dan dia juga harus melaporkan keadaannya secara berkala, dan dia ini tidak diizinkan untuk meninggalkan Connecticut. Sekian dulu cerita kita untuk hari ini ya guys. Sumpah ya guys, ini kasus paling ribet dan paling penuh misteri sejauh yang gue tahu. Soalnya ada nama besar Kennedy di dalamnya. Kalau menurut kalian, siapa sih pembunuhnya guys? Terus, apakah kalian setuju kalau si Michael Skakel ini dituduh sebagai pembunuhnya? Kalau emang iya, menurut kalian ini, adil nggak sih hukuman yang diterima sama si Michael Skakel ini? Coba komen di bawah ya guys, gue mau denger pendapat dari kalian semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support channel gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!